yang lagi buka sambil lagi buka Bapak kasih sedikit ya tentang perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anakku yang Bapak cintai, gimana kabarnya, sehat? Semuanya pada punya wudhu nggak? Punya wudhu nggak? Pada punya wudhu nggak? Tadi ngaji Yasin punya wudhu nggak? Ada yang punya wudhu? Tapi ini yang sudah balik, ada yang sudah berhadas nggak? Hadas besar maksudnya? Hadas besar. Kalau perempuan ada ya? Kalau laki-laki ada nggak yang punya hadas besar? Sebelum pembatalan wudhu, Bapak ingin ngasih tahu dulu mengenai najis ainiyah sama najis hukmiyah. Kalau yang namanya najis ainiyah berarti najisnya bisa terlihat. Kalau dilihat ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, bisa dirasa, bisa dirasa dengan bau, dicium berarti ya. Kalau dirasa berarti dijilat ya. Kemudian ada warna, itu adalah najis ainiyah atau terlihat bentuknya. Cara mensucikannya itu harus dengan toharoh ainiyah, bersuci ainiyah. Allati lam tatajawaz mahalla hululi wujubiha. Cara bersucinya itu tidak melewati batas-batas kehalalan yang diwajibkan untuk mensucikannya. Contoh, misalnya tangan kalian kena tembelek ayam, misalnya, atau kalian habis pipis, ya, itu yang dibersihkan yang mana? Yang kena tembelek, ya kan? Tai ayam yang dibersihkan. Kalau habis pipis berarti barangnya yang dibersihkan. Itu namanya membersihkan atau cara bersuci ainiyah. Ada satu lagi cara bersuci untuk membersihkan najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah tidak bisa dilihat, warnanya nggak ada, baunya nggak bisa jadi nggak ada rasa, nggak ada warna, nggak ada bau. Ya. Ini pun sama, cara mensucikannya harus bersuci hukmiyah. Bersuci hukmiyah itu alladzi tatajawaju mahalla hululi wujubiha. Bersuci yang melewati batas kehalalan yang diwajibkan untuk mensucikannya. Contoh perempuan, Bapak supaya enak bicaranya di speaker ya, terdengar kemana-mana. Barang perempuan Bapak sebut serabi. Yang di video. Barang laki-laki Bapak sebut nonton video biar enak ya. Misalnya serabi kalian mengeluarkan darah yang disebut menstruasi. Kalau kalian ingin sholat, ingin baca Quran, itu apakah cukup dibersihkan serabinya atau gimana? Tidak, harus dibersihkan semua. Contoh kecilnya habis wudhu, kentut, yang salah siapa yang salah? Pantat, bohong yang salah. Tapi kenapa yang dibasuh harus muka, tangan, ya kan? Sebagian kepala, kaki, bukan bohong yang dibasuh. Coba diusul dulu, Ejar, itu kesanain, jangan di tengah. Pencet Ejar, kesanain.
Ini maklum ya, maklum. Karena belum ngerti yang kamu mantan laki-laki. Kalau ngerti ya akan gitu. Jadi kata Nabi, sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, termasuk itu harusnya pertangan. Kalau kita menyayangi semua makhluk yang ada di bumi, maka irhamkum man kana fis sama. Kita akan disayangi oleh penduduk langit. Ulangi lagi. Contoh kecil lagi, ada laki-laki, torpedonya mengeluarkan air. Airnya bukan air biasa, air mani. Terus sedikit. Ya, semua ini. Apakah itu yang dibasuh atau semua badan? Semua badan. Itu cara mencucikan najis hukmi yang melewati sesuatu yang harus diwajibkan untuk bersucinya. Seperti itu biar paham ya. Itu cara najis membersihkan secara hukmi. Nah sekarang yang akan Bapak jelaskan adalah perkara yang membatalkan wudhu. Meskipun sudah pada hafal, ini lebih jelas lagi ya. Perkara yang batalkan wudhu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, tadi yang Bapak sebutkan ya. Dari tempat yang diwajibkan untuk bersuci. Berarti kalau jalan depan, punten, kalau laki-laki lubangnya, kalau sebelum keluar dari lubangnya belum wajib, ya nggak? Adatnya belum batal. Bisa pipis belum keluar, ya belum batal. Perempuan belum keluar dari bibinya, ya belum batal. Seumpama ini. Baik yang berbentuk ataupun yang berbentuk amin. Jadi yang ada rupanya ataupun yang tidak ada rupanya. Walau kana khurujurihi minal quburi dhahiran, meskipun yang keluar itu adalah angin yang suci, meskipun dari jalan depan. Kalau laki-laki mungkin aneh, Pak, jalan depan keluar angin. Perasaan saya nggak pernah, Pak. Saya biasa jalan belakang betul, jalan depan nggak pernah Pak keluar, nggak pernah. Paling air. Perempuan udah pernah belum dari jalan depan keluar angin? Belum kan? Kalau masih perawan belum. Bapak jamin lah, jarang yang keluar. Kalau perawat belum. Tapi kalau sudah melahirkan, ya agak gelap sedikit ya. Tapi jelaskan. Kalau sudah melahirkan, ada kategori ibu-ibu tertentu yang kentut itu keluar tidak hanya dari depan, ke depan, kalau tidak dari belakang, ke depan juga, ke depan juga. Meskipun yang keluar itu angin dan itu suci ya. Kan kalau kentut kan suci, nggak bisa dibasuh, ya kan? Itu tetap batal hukumnya. Atau yang keluar najisan japan berbentuk najis. Misalnya kalian kencing keluar gelundruk batu ginjal, batu peduk, ya kan? Misalnya ini mah, itu kan najis. Wudhunya batal. Lumayan nih batu peduk bagus, batu ginjal bagus, buat dikoleksi, umpama bersihin dikoleksi. Suci nggak? Nggak bisa, karena itu terbuat dari produk maidah, terbuat dari produk perut, terbuat dari dalaman perut, itu najis. Beda cerita kalau coba kalian makan nih, kalian makan, pas lagi makan mutiara satu nyelak. Jadi kalian tuh punya mutiara kecil, ya, biasa masuk ke makanan kalian makan, bagus sekali mutiara. Pas BAB keluar sama. Nah itu beda. Cukup dibasuh sampai suci, maka itu boleh dibawa sholat. Boleh. Ya. Tapi kalau tadi batu peduk, batu ginjal itu nggak bisa, karena itu barang najis. Mau yang keluar itu yang biasa seperti air kencing ataupun yang kejadian yang jarang, yang langka, seperti darah yang menetes atau darah yang tidak menetes, tetap itu membatalkan wudhu ya. Itu jelas ya. Nah. Kecuali kalau yang keluar dari mani itu beda, tidak membatalkan wudhu tapi wajib untuk mandi. Yang kedua, batalkan wudhu memegang atau menyentuh kubul, biasa tadi torpedo atau serabi ya, baik disengaja maupun lupa.
Megangnya dengan apa? Dengan dalamnya dalamnya telapak tangan ini nih. Nih, dalam telapak tangan. Atau dalamnya jari-jari. Dalamnya jari-jari. Dalamnya jari-jari. Baik megang punya dirinya sendiri atau megang punya orang lain. Meskipun memegang kepada anak sendiri yang masih kecil. Misalnya brojol masih kecil nih, dicepokin sama kita. Ya kalau nyepokinnya pakai ini ya tetap batal. Ya gitu ya. Ini supaya paham. Baik memegangnya yang masih bersambung, kalian masih nempel nggak barangnya? Masih nempel kan? Iya. Yang masih nempel jelas ya. Baik yang sudah terpisah, barangnya terpisah. Oke, Bapak jelaskan. Misalnya ya, ada yang lewat jalur kereta api, tertabrak 10 orang. Cus. Misalnya Sabila siapa? Sisi lagi jalan-jalan, ngeri gitu kan. 10 orang tertabrak laki-laki. Torpedonya lepas semua. Ini mau berangkat ke musola, misalnya punya dulu. Ya ambil buat mainan. Masih dalam bentuk torpedo. Batal nggak? Batal. Bunyinya Pak. Sebaliknya laki-laki itu sama. Kalau masih dalam bentuk serabi, maka itu batal. Karena itu namanya masih torpedo atau serabi. Tapi kalau seumpama tadi kecelakaan, ya kecelakaan, ternyata bubuk lah, diambil, kamu kali torpedo diambil, punya wudhu diambil, maka tidak batal, itu tidak batal. Kalau namanya bukan itu lagi sudah jadi kubur, maka tidak membatalkan wudhu. Ini adalah keterangan bagus nih. Ini kita sangat jelas. Yang termasuk bagian kubur, apa sih? Masih termasuk namanya kubur bagian depan. Al-bidru, apa itu bidru? Kacang. Mohon maaf, Bapak istilahnya halus aja. Perempuan kacang. 2 bibir, tengahnya ada kacang ya. Walaupun patu dan kuncuk. Kalau laki-laki helm, berbeda ya kuncuknya kan, kuncuk. Itu beda soal. Kalau setelah kacang dan kuncuk ini mental, dari tabrakan. Waduh ini ada kacang, saya punya wudhu nih. Diambil, gimana batal nggak? Itu tidak batal. Kalau hanya kacangnya atau kuncuknya diambil itu tidak batal. Ini yang terpisah ya, yang terpisah bukan yang nempel di awal. Kalau nempel ya batal. Satu kesatuan itu ya. Masih persatuan juga sih. Tapi kalau bisa itu beda. Ini sampai sedikit detailnya. Bagus. Nah, aduh, kalau Bapak jelasin lagi, paling pasti lagi lah. Ini apa ya? Jelasnya nih, kita jelas. Jadi kalau tunjuknya terlempar, diambil batal nggak? Ya nggak batal, berarti belum jelas ya Mama. Ini tunjuk berarti masuk nggak? Yang official yang disuruh tuh apa namanya? Belum. Ya itu misalnya terlempar, ya lepas, tabrakan itu cuma mental, bukan helmnya bukan, tapi tunjuknya. Kita punya wudhu diambil, nggak batal itu mah. Tapi kalau sama helmnya berbentuk torpedo batal. Adapun yang dinamakan dengan dubur, tadi kan batal kalau memegang dubur, ya kan? Dubur itu adalah tempat bertemunya 2 lubang yang dohir, yang kasar-kasar tuh 2 lubang ya, bibir belakang. Yang tahu harus paham nih, yang belakang yang kasar-kasar itu ya, itu yang membatalkan wudhu. Jadi kalau megang ini emang enggak batal ini. Yang batal itu memegang itu yang kasar tuh. Kalau kita mau cebok, nah itu batal. Ya.
dan perkara yang tanpa ketika kita apa sih ngelembreh kendor. Kalau orang ini kan itu kan keluarnya tampangnya itu kita megang itu pokoknya yang kasar ada dalam sedikit tapi nggak dalam banget ya. Yang terlihat ada itu tetap membatalkan wudhu. Pokoknya daerah sekitar yang kasar-kasar itu membatalkan wudhu ya. Tapi kalau dalamnya enggak, dalamnya apa namanya? BOOL ya, apa bahasanya aja. Kamu sebutin. Itu mah dalam nih. Itu mah nggak batal kan. Tapi jangan dipaksa. Jangan begitu. Jangan dipaksa sudah itu jangan ya. Itu dubur ya. Adapun yang disebut dengan dubur ya jalan depan untuk perempuan ya, untuk perempuan itu adalah bertemunya dua bibir, paham semua ya. Terus kan yang diterangin bahasa wa ma bainahuma min batin wa man batin, dan apa-apa yang ada di antara tadi kacang dan dua bibir. Pokoknya itu yang bagian depan jangan dipegang. Kalau dipegang itu bisa membatalkan wudhu. Paham tuh ya. Yang pegangnya ini adalah yang terus yang kedua itu ya. Yang ketiga, waduh udah jam 8 ya. Bapak lihat waktu, lihat sikon. Baru 2, sebenarnya ada 4. Termasuk yang kaget gimana, yang hipnotis gimana. Di sini jelas, ya jelas. Karena udah jam 8, jadi bapak ada waktunya. Itu saja mungkin. Kalau pengen lengkap, lihat di channel bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.